Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita mau persiapkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh datang di hadirat Tuhan, menikmati kasih, anugerah, bahkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita berdoa dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai hidup kami sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, di minggu ini Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, melawat setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu yang menguatkan setiap hidup kami Tuhan. Makasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita sama-sama menaikkan pujian. Yesus kekuatan. Sungguh Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kaulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan kami percaya penuh bahwa Engkau juru selamat dan pelindung hidup kami. Haleluya. Kekuatanku, Engkaulah sumber yang selalu ku andalkan. Yesus juru selamatku, perlindunganku yang selalu ku percaya. Katakan Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, Engkaulah sumber yang selalu ku andalkan. Yesus juru selamatku, perlindunganku yang selalu ku percaya. Darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku. Yesus, bilur-Mu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian yang lebih sungguh. Yesus kekuatanku, Engkaulah sumber yang selalu ku andalkan. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku, perlindunganku yang selalu ku percaya. Darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku. Yesus, bilur-Mu sembuhkan, pulihkan,
perlindunganku yang selalu ku percaya. Darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku. Yesus, milu-Mu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau darah-Mu sucikan, darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku. Amin. Yesus, milu-Mu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau darah-Mu sucikan, darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku. Ku mau
pujiku, sebab Engkau baik. Darimu Yesus, bukan dengan kebaikan, bukan dengan kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah-Mu, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Kasih yang terbesar, kasih yang terbesar. Amin Tuhan. Oh Yesus, bukan dengan kebaikan, bukan dengan kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah, namun
bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau yang termulia, Kau yang termanis, Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan lihat penyembahan kami, hati-Mu disenangkan Tuhan. Dan saat ini kami akan bersorak-sorai memuji Engkau. Setiap roh kami Tuhan bebaskan, sehingga kami perlu bersuka cita dalam hadirat-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau percaya bersama, katakan amin. Haleluya. Shalom. Siap puji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sebab Dia baik. Kita masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan yang cintaku. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya yang selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia dan kekal. Dia baik, kasih setia untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia dan kekal selamanya. Mari nyanyikan setiap kebaikan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Kasih-Nya tak pernah berubah. Namanya terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan sebab Dia baik, kasih Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Amin. Masih kuat berdiri? Pasti ya. Allahku dahsyat. Mari kita tinggikan Dia, Allah yang dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung, katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami tinggikan Engkau yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, katakan Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Tinggikan namamu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak juga bersuka cita, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita mau persiapkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang senantiasa Kau sediakan bagi setiap hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia. Kau menyediakan apa yang tidak pernah kami bayangkan, bahkan apa yang tidak pernah kami impikan Tuhan. Tuhan sediakan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku.
sediakan bagi setiap kami Tuhan kasih. Sediakan bagiku bersyukur sewaktu Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih ya Bapa-Ku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur sewaktu sebab Kau Bapa-Ku yang terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ronald Sanadi. Sediakan bagiku bersyukur sewaktu sebab Kau Bapa-Ku yang Katakan lagi sama-sama. Terima kasih Bapa-Ku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku yang banyak.
Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Begitu baiknya Engkau bagi kami, ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalan nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini ku mengabdi, disingkat hari-hariku. Kaulah tujuanku,
Kalau hanya hidup ini saja kami percaya kepadamu, kita berkata menjadi sia-sia iman percaya kita. Tapi ada satu pengharapan, satu kehidupan yang baru yang Tuhan mau sediakan bagi kita yang percaya kepada-Nya. Itu yang menjadi tujuan hidup kita, di mana tempat itu tempat yang indah, tempat di mana tidak ada tangis, duka, sakit, penyakit. Itu yang menjadi pengharapan kita. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada pagi ini kami kembali boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh belajar kebenaran, duduk untuk mendengarkan Kau berbicara. Bicaralah Tuhan kepada kami, lawat setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom semua. Yes, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman para pemusik dan worship leader serta singer yang sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seringkali gereja-gereja tabu untuk berbicara tentang kematian. Saya juga ngeri-ngeri sedap nih, gitu. Karena apalagi kami orang Batak ya. Oh dulu kalau nyanyi ada lagu kematian, isedo ale ale, jangan nyanyi itu, kenapa? Jangan, tabu. Padahal sebenarnya tujuan kita ke sana kan. Ya jangan mati muda tentunya. Oleh karena itu kita harus tetap mempersiapkan hidup kita. Ini satu kebenaran yang jarang diceritakan oleh gereja. Bahwa hidup kita ini akan berakhir. Dan hidup kita singkat. Sekarang saya umur 40 tahun. Kalau Tuhan izinkan saya umur 70 tahun. Lebih, bahkan 80 berarti 40 tahun lagi. Itu 40 tahun singkat. Banyak sekali orang tabu bicara kematian. Kalau bicara kematian, jangan gitu dong Pak. Kita ini kan masih umur panjang. Apalagi kalau bisa tiap tahun lah kita nyanyi Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Apalagi lagu Indianya dibuat tuh. Kita ada cengkoknya. Kita senang, bahagia kalau diucapkan selamat ulang tahun. Siapa sih gak senang? Walaupun kita makin tua. Kemarin saya pakai sepatu, saudara. Biasanya kalau pakai sepatu itu bisa satu kaki. Tapi tidak oleng. Kacau nih. Kok bisa gitu? Padahal dulu setahu saya berapa tahun lalu. Mungkin saya ingat berapa tahun lalu. Tapi itu udah puluhan tahun lalu itu masih bisa pakai sepatu sendiri gini. Tapi sekarang udah oleng gitu. Mau jatuh gitu. Kemarin kita mau ke rumah kita ulang tahun teman saya, ada anak ulang tahun. Jadi saya pakai sepatu, biasa sepatu cats gitu. Udah oleng gitu. Udah tua ternyata saya gitu. Dan ketemu mamanya teman saya, dia bilang, ya teman saya juga botaknya sama seperti, udah botak juga berdua ya, sama ya botak ya. Dan juga udah mulai ubanan ya. Saudara kasih Tuhan, kita tabu menceritakan itu. Kebetulan hari ini saudara kasih Tuhan juga masih merayakan tentang kebangkitan Kristus. Kita masih sama. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib dan dia harus bangkit? Saudara? Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, kita baca sama-sama saudara, Bapak Ibu saudara. Sudah, Bet? Di sana dikatakan seperti ini dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara
Tuhan, kebangkitan Kristus ini merupakan satu kemenangan. Dalam juga Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bersama Tuhan, kita berkata bahwa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah dikatakan kepercayaan kita. Tidak ada gunanya, saudara kasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada gunanya kita menjadi hidup percaya kepada Yesus kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Maka Tuhan Yesus dengan kebangkitannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara kasih Tuhan, pada saat Tuhan Yesus bangkit, tidak lagi maut menguasai Tuhan Yesus. Maka saudara kasih Tuhan, kalau dia tidak bangkit, sia-sia percaya kita. Dan dia kalau tidak bangkit, dia hanya sebagai sekelas nabi. Di dalam Alkitab kita, semua nabi-nabi mati. Tapi mereka menunjukkan bahwa mereka menyuarakan suara Tuhan. Mereka suarakan suara Yahweh, suara Allah. Tetapi mereka mati juga. Kalau nggak bangkit, ya sekedar nabi. Kita tahu bagaimana Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, dan nabi-nabi lainnya yang menyuarakan, serta rasul-rasul lainnya yang menyuarakan suara Tuhan. Tetapi mereka mati, saudara. Mereka hanya disebut nabi dan rasul. Tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dalam 1 Korintus sampai dikatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Kristus, kalau Kristus tidak bangkit bagi kita, kalau Kristus tidak mau mati bagi kita dan bangkit, maka kita akan masuk ke dalam maut. Apa itu maut, saudara? Maut itu kesengsaraan jiwa yang ditimbulkan dari dosa, yang dimulai di bumi tetapi bertahan dan meningkat setelah kematian tubuh di neraka. Keadaan sengsara yang jahat dan mati di neraka. Saudara kasih Tuhan, di dalam bahasa Ibrani, kata maut itu berbicara tentang soul. Saudara. Soul itu artinya alam maut, dunia orang mati. Berasal dari kata Ibrani, ya, diterjemahkan dalam lembaga Alkitab Indonesia, yaitu dunia orang mati. Kata benda berarti dunia orang mati, kuburan, kematian, maut, kedalaman. Saudara, kita bicara kematian dulu ya, biar kita sadar bahwa hidup kita akan mati. Kalau kita berkata, saya masih muda pak, ya tetap kita persiapkan hidup kita. Bukan berarti kalau saya bicara kematian, besok kita langsung mati. Enggak, saudara. Banyak orang bicara kematian, janganlah pak. Ngeri-ngeri sedap kalau kita bicara kematian itu. Ya kan? Banyak orang bicara seperti itu. Makanya jarang sekali kita gereja-gereja bicara kematian. Yang dibicarakan itu diberkati. Aku diberkati. Bagaimana hidup kita supaya sukses. Bagaimana hidup kita supaya punya rumah, punya mobil, yang lain-lainnya. Tetapi realita kehidupan bahwa kita akan mati, saudara, itu nyata. Saya bicara ini bukan berarti besok kita langsung mati. Semoga kita panjang umur semua. Amin. Kita usia kita panjang umur. Tetapi panjang umur kita itu harus kita gunakan waktu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mendengarkan ini, saudara, artinya kita mau mempersiapkan hidup kita. Karena saudara kasih Tuhan, kematian itu merupakan kengerian. Dalam Ibrani dikatakan soul, artinya dunia orang mati. Kuburan, kematian, maut, kedalaman. Kata ini menjelaskan dunia yang ada di bawah, tetapi biasanya dalam pengertian kuburan sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu grave atau kuburan.
Kuburan yang dimaksud bukan dalam pengertian fisik, songkot tanah dengan batu nisan, karena dalam pengertian fisik kuburan adalah hever, berhentikan dengan kuburan, saudara. Itu yang pertama, saudara. Dalam kata Ibrani itu ada kata soul, ya. Kita agak sedikit belajar, saudara kasih Tuhan. Nah selanjutnya bersama Tuhan, dalam kata Ibrani juga dipergunakan kata Hades, saudara kasih. Oh sorry, Abaddon, artinya tempat kebinasaan. Nah sedangkan dalam kata Yunani, saudara kasih Tuhan, yaitu alam maut, dunia orang mati. Maka saudara kasih Tuhan merupakan suatu kengerian, saudara. Hades itu dunia orang mati, alam maut. Dalam King James dikatakan hell. Dalam Septuaginta, ya Septuaginta yaitu kalau saudara tahu ada kitab Septuaginta itu kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani diterjemahkan kepada ke bahasa Yunani pada masa itu dan diterjemahkan 70 tua-tua Yahudi menerjemahkan ini, makanya dikatakan Septuaginta. Ya, itu artinya kalau saudara mendengar ada Septuaginta, apa itu Septuaginta? Yaitu ada 10 tua-tua Yahudi menerjemahkan kitab Perjanjian Lama ke bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Ya, jadi kalau bahasa Yunani itu kita tahu Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ditulis dalam dalam bahasa Yunani, saudara. Tetapi Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya. Kalau perkataan Yesus dalam bahasa Aram. Gitu. Nanti kita boleh belajar lagi kedalamannya, saudara. Nah, jadi kata ini kan dulu Hades, yaitu hell. Dan juga ini menunjuk kepada soul dalam kata Ibraninya, saudara. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, kata untuk neraka juga, maut dipakai kata dan Hades, selain Hades ada juga dipakai kata Tartaro, ya, bukan tortor ya, Tartaro, artinya ini tempat bagian kematian alami, juga disejarkan dengan disamakan dengan kata soul tadi, tempat orang mati. Dalam 2 Petrus 4 dalam 2 Petrus ayat 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan di sana dipakai melemparkan ke dalam neraka. Tartaro, dilemparkan dalam neraka. Dan juga saudara kasih Tuhan kata abusos. Jadi kata neraka juga, kata maut juga dipakai, ada tadi dalam bahasa Yunaninya yaitu Hades, Tartaro, Abuso, dan juga terdiri dari dalam Septuaginta digunakan tersebut untuk menerjemahkan kata temom, air dalam samudra. Muncul 9 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, diantaranya di kitab Wahyu. Dari jurang yang tidak terduga dalamnya. Itulah belang-belang simbol keluar di bawah pimpinan Abaddon atau Apollyon, malaikat jurang yang tidak terduga dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 3 sampai dengan dan juga ayat yang ke-11. Nah, ini katakan abuso. Itu juga menggambarkan suatu samudra yang ada nyala api, kengerian yang luar biasa. Jadi manusia itu nanti akan dihukum di sana, saudara. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Bayangkan kengerian itu, saudara. Nanti kita akan bahas lagi. Selanjutnya, saudara kasih Tuhan, selain kata abus, adalah kata limne tou pros. Ya. Ini bahasa apa sih, saudara kata? Ini ya namanya juga, saudara akan bingung. Tapi biar pengertian kita mulai dalam. Artinya lautan api, saudara. Atau danau belerang, saudara kasih Tuhan. Dalam Wahyu 19:20 di sana dikatakan, maka tertangkaplah binatang itu
Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan mata. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patung itu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi ada mengatakan, saudara kasam Tuhan, lautan api itu seperti danau. Mana nanti itu, saudara? Nanti kita bahas ya. Dan yang terakhir, saudara kasam Tuhan, Gehenna, ya, neraka. Jadi sering kita dengar, saudara, kata Gehenna. Kalau pendeta-pendeta sering mengatakan neraka itu bicara Gehenna. Itu mengawaki kata Ibrani yaitu Ge, Niom, lembah ratapan, dan merujuk pada kata bahasa Aram dijumpai dalam 20 kali dalam Perjanjian Baru Yunani, saudara kasam Tuhan. Jadi ada juga mengatakan ada Gehenna. Kalau Gehenna itu di Israel itu, saudara kasam Tuhan, merupakan tempat orang yang dibuang di sana, saudara kasam Tuhan. Tempat awalnya lembah Hilom. Jadi di Yerusalem selatan itu ada lembah Hilom, tempat kotoran dan binatang mati kotoran dibuang dan dibakar. Itu kisah simbol yang cocok untuk orang jahat dan kehancuran mereka di masa depan. Nah, saudara kasam Tuhan, keempat tadi dalam bahasa Yunani, ada dua dalam bahasa Ibrani mengatakan neraka, dan ada 4 kata untuk menggambarkan neraka di dalam Perjanjian Baru tadi, saudara kasam Tuhan. Gehenna itu bicara tentang kengerian. Apa sih itu Gehenna? Jadi menafsirkan dunia ini nanti akan dihancurkan, saudara. Hancurnya gimana sih? Kalau saudara kasam Tuhan mengikuti bagaimana keadaan dari galaksi kita. Kalau para ahli mengatakan, ini bu ahli ya, suatu saat nanti galaksi bertabrakan. Kalau itu bertabrakan, berarti dunia ini menjadi apa? Lautan api. Saudara kasam Tuhan, waktu saya baca ada satu artikel di Google, 10 artis yang tidak takut, yang mau masuk neraka. Wah, tantangin, saudara. Memang sekarang ini kesaudara Tuhan, neraka itu gak menakutkan karena kita masih hidup. Kalau orang berkata neraka itu kan, kita kan nanti dunia roh, gak ada rasa sakit. Enggak, saudara. Bagi orang yang masuk neraka seperti tubuh kita ini juga. Nanti pada saat Tuhan datang, semua akan dibangkitkan. Yang mati bangun, ayo bangun, ayo. Akan dihakimi yang nggak percaya kepada Tuhan. Dan memang hidupnya nggak benar di hadapan, dan juga tidak ada penghakiman, ada satu pun yang bisa dilihat dalam dirinya untuk bisa masuk ke dalam kekekalan itu. Maka dia akan dilemparkan neraka. Mengerikan. Itu makanya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Itu makanya Yesus harus tersalib. Itu makanya Yesus harus bangkit. Karena dunia orang mati itu mengerikan, menakutkan. Lautan api yang mengerikan. Dan manusia akan dihukum di sana. Maka saya katakan waktu di retreat bahwa Tuhan Yesus tidak sedang main-main, saudara. Dia bangkit. Tetapi dia mempunyai, dia memiliki yang namanya satu tujuan. Karena manusia itu masuk dalam kengerian neraka yang mengerikan. Saya katakan tadi itu merupakan kengerian. Lautan api yang nanti kita akan dilemparkan bagi orang-orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Saudara mungkin sekarang, nantilah itu Pak. Jangan ngomong neraka sekarang. Saudara kalau sudah di sana tidak ada lagi ampun. Tidak ada lagi. Maaf Tuhan, aku kembali bertobat. Tidak ada lagi waktu itu. Tidak ada lagi waktu itu. Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti, tidak ada lagi waktu kita untuk bertobat. Maka sekarang kita harus persiapkan diri kita.
saya katakan bahwa kematian itu pasti bukan berarti kita besok harus mati, enggak. Kita juga akan bisa umur panjang. Dan doa kita umur panjang. Apalagi saya, anak saya masih kecil ya. Tapi kita mempersiapkan kematian itu supaya kita mempersiapkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya kita menghargai hidup ini. Supaya kita serius dengan hidup ini. Ada apa nih Pak? Kenapa bicara kematian? Enggak ada apa-apa. Mau ingatkan aja bahwa kita akan mati. Betul? Jangan selalu ingat masakan lembur yang enak-enak ya. Tapi ingatlah bahwa kita akan mati juga. Saudara kasih Tuhan, saking mengerikan, iblis itu nggak mau dikalahkan, saudara. Maka mahkamah agama pada masa itu memfitnah bahwa tidak ada kebangkitan. Dia panggil semua, disogok orang-orang yang menjaga kuburan itu. Nanti kalau ada bertanya, bilang ya, bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-murid. Ada di Matius 28 ayat 11 sampai 28. Kasih tahu ya. Seperti itulah kira-kira. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itulah yang diceritakan. Kenapa? Karena memang yang namanya kebangkitan Kristus itu mengalahkan maut. Maut itu gak mau kalah. Dan iblis memakai mahkamah yang kemana. Karena tidak mau ada kemenangan. Karena Yesus sudah bangkit, maka iblis tidak berkuasa lagi atas kita orang percaya. Amin. Maka saudara kasih Tuhan, kalau saudara percaya kepada Tuhan, jangan selalu doakan, Pak, tolong saya Pak, doakan saya. Kenapa? Saya kerasukan setan. Berarti kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan kalau kerasukan setan. Orang yang dalam Kristus gak mungkin disentuh setan lagi. Gak mungkin setan masuk keluar. Gak mungkin, kita ini diproteksi oleh malaikat surgawi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Yesus gak main-main. Oh, kau percaya? Gak seperti janji saya ke Paul, nanti saya akan datang ya. Oke, saya gak datang. Gak seperti itu. Tuhan Yesus menjanji, kalau janji benar. Kalau saat kita percaya, dia proteksi hidup kita. Nah, kita yang sering gak janji itu gak benar. Maka gak ada. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka serius dengan Tuhan, iblis tidak akan pernah masuk merasuki kita. Ini suatu kebenaran yang perlu kita hayati, saudara kasih. Saudara kasih Tuhan, dikatakan dalam 2 Petrus 3, bagaimana kita supaya menghayati kebangkitan Kristus ini dengan baik. Dalam 2 Petrus 3, sebelah katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan dihancurkan sedemikian, kata dihancurkan seperti lautan api, saudara, betapa suci dan salehnya kamu harus lihat. Apa katakan? Betapa apa? Halo, betapa? Bukan saya yang ngomong yang lagi ya. Siapa yang ngomong? Bukan yang ngomong ya. Bukan tua Alkitab ngomong. Saya kan bukan ngomong main-main. Kalau dunia ini akan dihancurkan, kalau ini akan dihancurkan, akan dikatakan, ya Tuhan ini sudah bangkit di kayu salib. Tetapi harus ada bagian dari hidup kita. Kalau dunia ini akan dihancurkan, 2 Petrus 3, 11 dikatakan, jika segala sesuatu yang akan dihancurkan secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Gak ada main-main dalam Tuhan. Kita katakan bauhan kita itu, Allah kita itu kudus. Kita juga harus kudus. Dan banyak juga pendeta mengajarkan, janganlah, gak usah bicara-bicara kudus, kita masih hidup di dunia. Ya. Maka banyaklah kita menjadi orang Kristen yang, ya udahlah kita masih hidup di dunia. Biarkanlah pendeta aja. Biarkanlah Paul aja ketua kaum muda hidup kudus. Kita hidup kudus ya. Kan Paul yang jadi ketua kaum muda. Dia dong yang hidup kudus. Biar dia aja yang doa pagi-pagi. Biar dia doa aja. Biar dia aja yang ibadah Zoom duluan. Biar dia aja yang pelayanan. Kita nantilah.
Nggak gitu. Alkitab katakan nggak ada spesialis-spesialis itu. Emang kita spesialis apa? Sama. Kalau dunia ini akan dihancurkan, saudara, Kristus sudah bangkit. Tugas kita adalah hidup suci dan salehnya kamu harus hidup. Ada orang berkata, ya kita kan sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, tapi hidupnya kacau-kacau kan. Nipu jalan terus, dosa jalan terus, gak ada perubahan, gak ada semangat untuk hidup di dalam kesucian. Banyak orang seperti itu. Memang hidup suci itu gak langsung tiba-tiba kita hidup kudus. Itu butuh proses. Maka dalam 2 Petrus dikatakan kalau kita tidak mau bersama-sama hal yang akan dihancurkan itu, kita harus hidup kudus, hidup suci. Saya sudah katakan tadi bagaimana kengerian itu. Bagaimana satu kengerian itu. Neraka yang dimana disediakan bagi orang-orang yang tidak mau hidup di dalam Tuhan. Soul, Abaddon, dalam bahasa Yunani Hades, Tartaro, Abuso, itu bicara masalah kengerian, juga neraka dan juga Gehenna. Gehenna itu neraka yang mengerikan. Dan hanya disediakan bagi orang-orang yang tidak mau mengasihi Tuhan. Saya berharap kita semua bersama-sama di sana. Amin. Jangan dimasuki di Gehenna itu, tapi di kemuliaan Tuhan. Amin. Di mana kita bersama-sama dengan Kristus. Nanti suatu saat saudara kasih Tuhan kebangkitan Kristus Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke sana meninggalkanmu. Tapi suatu saat dia juga akan menjemput kita, orang-orang yang percaya kepada. Dia tidak ditinggalkan. Dia katakan, aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Dia berkata kepada murid-muridnya. Kita juga seperti itu. Kalau kita merasa murid-murid Yesus, kalau kita adalah bagian dari Kristus, kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran meninabobukan kita, seolah-olah kita tidak mati, seolah-olah kita panjang umur kita, seolah-olah umur kita panjang. Saudara kasih Tuhan, manusia itu pasti takut mati. Makanya ada cloning. Kenapa? Karena manusia takut mati. Kalau di Indonesia ya masih mungkin secara masih kurang lah ya bicara masalah panjang umur, membuat orang panjang umur. Saya punya kenalan, dia punya oma. Itu oma udah mulai tua. Tapi saat dibawa ke Belanda, itu oma masih bisa panjang umur sudah, 40 tahun lagi. Padahal itu udah kritis, pas saat dibawa ke Belanda. Teknologi itu bisa membuat umur panjang. Kita pun saudara kasih Tuhan, walaupun kita tua masih kita umur panjang. Kalau tanya nenek-nenek, Apung masih mau umur panjang gak? Mau lah, aku mau. Tapi Apung udah gak bisa lagi makan daging, gak apa-apa lah, biar di blender. Kayak Yohan ya. Tapi Apung udah jalannya udah nyututan, apa-apalah, penting aku hidup. Pasti gak ada dia tuh. Apung mau mati gak? Enggak. Walaupun sebenarnya saudara kasih Tuhan, ada orang tua menyediakan tempatnya, dibuatlah kuburan-kuburan dari sana. Tapi takut juga. Saudara. Saya tahu saudara kasih Tuhan, itu mama saya itu udah mulai tua. Di suatu saat dia pernah pulang kampung, karena istrinya adik saya kena masih habis COVID dan dia pulang ke rumah. Dia takut dia pulang. Saudara. Sampai saya marah-marah, kok mama harus pulang? Nggak ada etikanya begitu. Dia bilang, nggak kau rasakan kalau kena COVID, sakit. Ternyata mama takut mati juga ternyata ya. Walaupun dia sudah ternyata takut mati, makanya saya nggak marahi lagi dia. Oh gitu. Padahal dia orang yang setia di hadapan Tuhan. Wah zaman dulu waktu kami kecil, dia nggak bisa melewat secapek apapun dia, selelah apapun dia kerjanya saudara. Di ladang itu,
Untuk ladangnya dia tuh lagi tanam bawang. Tapi yang namanya hari Kamis, namanya ibu-ibu itu per hari Kamis, kor ibu-ibu. Dia harus pergi tuh. Dan saya bisa nyanyi, mungkin karena dia tiap malam dia nyanyi latihan kor. Itulah yang membuat kami tidur nyenyak. Makanya sampai sekarang kadang setelah menikah ini jarang saya dengar musik kalau mau tidur. Dulu kalau insomnia saya kumat, saya dengar musik. Ya, akhirnya tidur sendiri. Awalnya lagu-lagu ungu, tapi makin sedih. Saya lagu-lagu rohani lah gitu. Akhirnya tidur sendiri. Tapi saudara kasam Tuhan, walaupun ternyata dia tetap ikut Tuhan, tetap kalau dia menasihati saya itu, wah, seolah-olah dia paling profesornya. Gitu. Karena kalau nasihati saya, kalau saya dimarah gitu, kau itu, kalau dia profesor dalam hal itu. Tapi ternyata dia takut mati juga. Berapa kali saya bicara gitu, dia mestinya takut mati. Tidak ada manusia yang tidak takut mati. Ingatlah ini, saudara. Maka kalau kau ingat takut mati, kalau kau mati kemana, engkau akan hidupmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya kalau bicara masalah mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, kita nggak masuk otak kita. Tapi kalau bicara kematian, nggak bertobat, terserah saudara. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang, engkau bangun. Ayo. Dihakimi, kau tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kengerian dan tidak ada lagi waktu untuk kembali. Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Tidak ada lagi waktu untuk. Maka saudara kasih Tuhan kasih karunia bagi orang percaya ya. Tetapi ya ada juga Tuhan Yesus akan menghukumi dunia ini. Pada saat dia datang kedua kali, tidak lagi memberikan kasih karunia, pengampunan kepada kita. Tetapi dia akan memberikan pengakuan kepada yang memberikan upah kepada yang setia kepadanya. Dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dalam Roma dikatakan masih ada kasih karunia. Oke, bagi mereka yang hidup benar, tentunya kenal Tuhan Yesus, tapi yang tidak menolak Tuhan Yesus. Jadi jangan pikir Tuhan Yesus hanya datang, ya aku masih diberkati Tuhan. Jangan patokannya begitu, sudah. Kalau kita berpatokan bahwa kita ini hanya diberkati Tuhan, karena itu enggak. Maka Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Karena maut tidak dikalahkan, kita mendapatkan kebebasan. Kita berhak menikmati kasih karunia Tuhan. Maka banyak berita-berita yang berkata bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Banyak juga gosip-gosip, hoax yang diberitakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Ada berkata Tuhan Yesus sampai sekarang terlihat ada kuburnya. Ada berkata Tuhan Yesus pergi ke India. Ada juga berkata bahwa Tuhan Yesus telah mempunyai istri dan anak. Berita-berita ini harus disebarkan karena iblis tidak mau dikalahkan. Karena iblis mau kita tetap diperdaya. Alkitab katakan sebelum Tuhan Yesus bangkit mendapat kemenangan, kita ini menjadi seteru Allah. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit, maka kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ada satu perdamaian. Itu menjadi sukacita bagi kita. Maka jangan saudara kasih Tuhan, kalau segala sesuatu ini akan hancur sedemikian rupa. Dunia ini akan dihancurkan sedemikian rupa. Jadi ada kita mengatakan nanti semua serpian galaksi itu akan jatuh ke dunia ini. Tup. Ini menjadi lautan api. Saya katakan tadi, hancur seperti lautan. Di lautan api. Oke, saudara mungkin baca-baca Google ya, tafsirannya. Maka dikatakan 2 Petrus 3:11 dikatakan, jadi segala sesuatu ini akan dihancurkan secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus. Banyak gereja-gereja tidak mau menyampaikan ini. Karena ini memang membuat dua hal.
membuat orang takut dan membuat orang sungguh-sungguh. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, apa saudara tidak mau dalam kengerian ini, marilah hidup kudus, hidup saleh. Bagaimana sih hidup saleh, Pak? Hidup suci. Alkitab katakan, kasih sesama manusia. Kasih hitungan Allah. Hidup saleh, hidup suci. Jangan hidup dalam dosa. Kata dihancurkan, dikatakan dibubarkan. Bubar. Jadi, baik ke dunia akan dibubarkan. Maka nanti di Wahyu katakan akan tersedia langit baru dan bumi baru. Di sanalah kita bersama-sama. Dengan tubuh yang diubah. Saya percaya saya tidak akan botak lagi nanti dalam kerajaan surga. Amen. Walaupun saudara kasih sama Tuhan. Saya kemarin cukur rambut. Saudara. Baru saya menemukan bagaimana jambang bisa diperbaiki dia. Selama ini saya tidak menemukan. Wih, saya bilang ganteng juga saya. Gitu kan. Lihat. Tapi sayang rambut saya udah mulai habis gitu. Ini merusak semua pemandangan itu gitu kan. Iya. Karena nilai setitik rusak susu sebalahan. Saya nggak tahu juga saya makin hitam makin kesini ya gitu. Kalau saya main putih. Apa karena air Jakarta? Air laut? Teman kalau kami ke Batam dulu ya. Kalau ada jemaat kenalan. Teman saya ini dulu putih Pak. Terus kenapa jadi hitam? Ya kena air laut Batam jadi hitam. Saya kasih sama Tuhan. Saya percaya nanti yang buruh juga akan sehat di sana. Tidak lagi kontrol ke harum, jalan kaki, di terik matahari. Mungkin ada malaikat nemani dia. Ibu mau kemana Bu? Mau kontrol. Di sini tidak ada kontrol lagi. Nanti kita sehat. Bukan ini dibubarkan. Dunia ini dibubarkan. Kalau dunia ini menghancurkan, tentu kita harus berubah juga dulu. Kita harus berubah. Karena di luar sana banyak orang yang menuju ke sana. Berteman dengan teman-teman kita, di luar sana banyak orang yang menuju ke sana. Saudara jangan pernah berpikir, aku mau memenangkan jiwa, tetapi dirimu tidak pernah merasakan bagaimana hidup saleh suci. Kita dulu merasakan surga itu, saudara, baru kita bisa sampaikan ke orang lain. Istri saya berapa kali saya rasukin supaya makan yang tidak dimakannya. Dan dia juga seringkali merasuki saya. Contoh yang ngurut, saudara. Dulu bagi saya ngurut itu sakit banget. Tapi lama-lama kok saya menikmati ngurut. Kalau sekali sebelum ngurut, kok badan saya masih sakit. Kata dia sakit banget. Terus dia suka banget kalau refleksi. Kalau refleksi itu kan kaki kayak pecah. Kayak apa namanya? Kaki-kaki kita itu kayak pecah. Nadi-nadi gitu kayak pecah menurut saya. Tapi dia menikmati. Tapi lama-lama kok jadi enak juga ya gitu. Iya kan? Tuh enak lah katanya. Karena sakit-sakit kan. Terus saudara kasih kok dia ceritain enak. Saudara juga menceritakan surga itu bagaimana kepada teman-teman kita di luar sana yang tidak mengenal Tuhan itu. Masa kita biarkan dengan saudara-saudara kita. Kalau kita sendiri tidak pernah menikmati surga itu. Nggak mungkin. Surga itu baik. Dari mana kau tahu? Kita seperti calo-calo di Pulau Gebang. Tasikmalaya. Bapak pernah nggak ke Tasikmalaya? Nggak pernah lah, ya kan? Orang-orang Batak semua yang banyak di sana, ya kan? Mana pernah ke Tasikmalaya? Mana pernah dia contohnya ke Pangandaran? Hanya dia cari air, kita sebagai calo. Gitu. Kalau gereja kita gereja, tapi kita nggak pernah merasakan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak mau masuk ke dalam dihancurkan, ya kita juga harus merasakan bagaimana indahnya surga ini. Kita harus memancarkan.
Saya baca-baca di saudara sama Tuhan. Kalau saya mempersiapkan khotbah ini, ternyata kengerian. Itulah kenapa Kristus harus datang ke dunia ini. Itulah mengapa Kristus harus disalibkan, saudara. Kemarin waktu nonton, anak muda nonton Jesus Revolution. Saya tahu hafal aja. Terus saya tanya, Elizabeth pulang ke rumah, saya tanya, Bet, filmnya gimana? Belum jelas, saya cerita. Katanya ada anaknya pendeta narkobaan gitu kan. Jadi nanti aku ceritain lagi. Udah. Karena belum jelas. Nanti mungkin ceritanya harus lebih detail, tanya Paul mungkin lebih detail. Atau Mary juga harus duduk diam bersama saya, karena dia nggak nonton juga. Saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus selalu disalib? Kenapa dia harus mau menderita? Kenapa dia harus mau mengalami merasakan kebinasaan? Karena neraka itu mengerikan. Banyak orang tidak takut sekarang ke neraka. Kalau saudara penggemar suka melihat sosmed. Saya itu kalau lihat sosmed itu nggak mau komen. Tapi lihat-lihat komentar orang yang lucu-lucu dan yang menggemaskan. Apalagi netizen Indonesia itu punya banyak ide untuk komentar. Jadi kalau bicara masalah agama contohnya, di-share agama. Bahkan kalau ada pendeta-pendeta yang mungkin pendeta itu termuncul atau diambil di copy oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Di-share ulang, di-repost gitu. Akan ada di sana orang-orang Kristen juga yang skeptis dengan hidup ini, bahwa bagi dia tidak takut masuk neraka. Bagi dia tidak takut untuk masuk neraka. Sedih sebenarnya. Kalau kita melihat orang tidak takut masuk neraka. Saudara jangan pikir nanti kita masuk neraka itu seperti roh, enggak. Tubuh kita. Dalam 1 Korintus dikatakan tubuh dimuliakan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 35 dikatakan. Tapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan tubuh, apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan? Tidak akan tumbuh dalam hidup. Kalau ia mati, tidak mati dahulu. Dan engkau taburkan bukanlah tubuh tanam yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepada suatu tumbuh. Ya, Allah memberikan kepada suatu tubuh, saudara. Seperti yang dikehendakinya. Yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Dia ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kebinasaan. Ditaburkan dalam keheningan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Lihat saudara. Kalau dulu kita sakit, lemah, kuat, kan dibangkitkan kuat. Yang ditabur adalah tubuh alami, yang dibangkit adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, maka ada pula tubuh rohani. Seperti tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi alamiah. Kemudian baru datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga, makhluk-makhluk alami, sama dengan yang lain. Dia yang berasal dari debu, tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Setelah dalam ayat 50 katakan, saudara-saudara inilah kehendak kukatakan kepadamu, yaitu bagi
bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Allah dan bahwa binasa tidak dapat bagian dalam apa yang binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan bunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Saudara kasih Tuhan, nanti semua akan dibangkit seperti tubuh kita, tapi tubuh surga yang percaya kepada. Dan nanti saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mati juga akan dibangkit. Dan ada penghakiman. Disitulah yang tidak percaya kepada Tuhan akan dihukum, dimasukkan ke neraka, maut. Saya berharap saudara kasih Tuhan, jemaat-jemaat JKG Semari dengan satu orang pun yang meluncur ke sana. Betul? Amin. Nggak ada yang amin kayaknya. Saudara gimana mau? Kita harus mulai belajar. Jangan ada yang mau ke sana. Maka dari sekarang hidup kita harus, dalam 1 Petrus tadi katakan, hiduplah suci dan saleh. Kalau Kristus sudah mati di kayu salib, tentu tidak cukup. Kita percaya tidak cukup. Hidup kita juga harus kita ubah menjadi hidup yang saleh, hidup yang suci, hidup yang kudus, artinya hidup yang berbeda. Arti kata kudus adalah dipisahkan, kados, terpisah. Hari Rabu kemarin saya khotbah tentang jangan kau serupa dengan dunia. Kata dengan serupa kata metamorfosa, artinya tidak sama seperti bunglon. Bunglon itu kalau saudara melihat ada binatang bunglon, dia sama seperti daun, kadang sama seperti pohon, dia suka nempel. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berbeda dari orang-orang dunia ini. Kalau kita milik Kristus, maka basi kalau tidak mau dia masuk dalam kehancuran tadi. Dunia ini akan dihancurkan. Mari kita belajar hidup saleh dan suci. Itulah caranya untuk kita menghindari kita tidak masuk kepada neraka yang kekal itu. Jangan mau di brainwash oleh orang-orang. Sekarang ini banyak suara kepercayaan tidak percaya neraka. Bahkan ada orang sekarang percaya ateis dan enggak ateis sih, tapi sekarang musim agnostik. Ada beberapa teman saya yang saya follow, memang sama sekali dia enggak mau takut lagi tentang kehidupan kedua. Yang dipikirkan dia ada ilmu. Jadi semua harus bisa dibuktikan dengan ilmu. Ya betul. Bagaimana dunia ini bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan mereka, ya bisa. Teori evolusi manusia itu dari kera menjadi, nggak tahu. Elizabeth percaya nggak itu? Dulu kita jadi kera, tiba-tiba jadi manusia. Harusnya sifat kita seperti kera juga kan? Nggak makan nasi, makan daging, enggak. Makan pisang harusnya kita. Saya punya teman saudara. Kalau kita kasih pisang, dia kasih pisang nih. Nah, orang ini memang jahil. Gitu. Kita buka pisangnya. Berarti kau kayak monyet katanya. Kenapa? Kalau monyet bukanya dari atas. Kalau manusia dari bawah buka. Jadi kita bisa kalau teman kita kasih pisang, dia buka dari mana? Kalau buka dari atas berarti dia teori evolusi. Tapi kalau dari bawah, dia nggak percaya teori evolusi. Ada sih percaya teori evolusi? Saya nggak percaya dengan teori evolusi. Oh kita percaya, dia nggak percaya itu diciptakan, dia kan tertawai. Tapi saya follow dia. Asik juga dengerin argumen dia. Ada juga orang-orang yang
komplain gitu. Saya pikir orang-orang seperti ini nggak perlu didebat-debatin. Cuma dilihat aja. Kita mau ngomong apapun ke dia nggak akan masuk. Kita doakan aja dia supaya Roh Kudus menjamah hatinya. Banyak, saudara. Saya takut. Banyak orang-orang yang tidak takut lagi hidup di neraka. Waduh. Tapi sekarang ini nggak mau lagi bicarain tentang neraka. Ada neraka yang kekal. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita ini harus menjadi orang yang menjadi saksi bagi mereka-mereka itu. Orang Kristen itu gak boleh egois. Gue udah diselamatin lah. Biarkan aja. Bapakku, mamaku gak percaya Tuhan, biarin aja lah. Toh mereka juga aku udah diselamatkan. Maka kita berkata, aku diselamatkan. Maka kita berkata, terima kasih Tuhan buat keselamatan yang kau berikan. Tapi banyak keluarga kita sedang meluncur ke sana. Harusnya kita juga harus menjadi saksi bagi mereka. Kalau kita merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan karena karya kasal itu, karena kebangkitan Kristus tadi. Tapi tugas kita juga harus memberitakan, harus keluar. Harus menjadi saksi. Nggak tahu saksi kita, mungkin kita ngomongin ke orang, atau kita mungkin bisa lewat hidup kita. Maka saya katakan tadi, harus kita dulu merasakan itu. Maka orang lain bisa merasakan. Apalagi sama keluarga kita, saudara. Kita ngomongin apa? Aku tahu kau siapa kau. Lagi kita orang Batak, tahu siapa kau, masa lalumu kenapa dulu? Kau kan dulu yang kayak gini itu kan? Dosa kita yang di list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biarkan dia ngomong gitu. Suatu saat dia susah, aku butuh duit, langsung kasih uang ke dia. Plak, bertobat kau, bilang. Ikut Tuhan Yesus. Ya kan? Kita katakan apa? Dulu kalau yang jahat-jahat, hendak kerja keras supaya dia bisa memberi. Gak usah kita kebayang ngomong. Untuk keluarga kita kedoakan. Saudara, banyak orang sekarang yang tidak takut. Saya kalau ada teman saya satu kampung itu live di Lapo Tuak terus nyanyi sambil nunggu. Gimana tiba-tiba mati? Hah? Itu ketika saudara kasih Tuhan itu saya ini masalah pakai narkoba. Saudara. Tiba-tiba saya merasa mungkin overdosis. Itu mau mati. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, itu luar biasa itu. Tuhan, aku masih mau bertobat Tuhan. Panjangkan umurku. Itu lama-lama lebat laun bisa seperti ada rasa penawar sudah. Dan saya sembuh pulih. Tapi walaupun masih kumat lagi, gak ada kapoknya. Dan sampai suatu saat Tuhan membuat saya bertobat. Bagaimana kalau waktu itu langsung mati? Dia bilang, mama saya bilang, teman saya, tenanglah dengan Bapa di surga. Tenanglah Bapa di surga, orang mati karena mabuk, tenang Bapa di surga ya. Ubah dong. Kita juga Getsemani jangan ngomong begitu ya. Saya nggak mau lagi statusnya itu Juta bilang, tenanglah dengan Bapa di surga. Padahal nggak tahu matinya gimana. Cukup bilang Tuhan memberkati, Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kita nggak tahu matinya dia gimana. Kita bilang, tenanglah dengan Bapa di surga. Orang dia cuma di Lapo Tuak tiap hari, mabuk mulu. Nyanyinya, cinta doang, sayang doang. Tuh terus nyanyi. Terus kalau dia mati, tenanglah dengan Bapa di surga. Terus dibuat Alkitab di kepalanya. Kenapa? Nanti supaya baca Alkitab ya. Terus didasin. Padahal waktu disuruh hidup, Pak pakai dasi Pak, pelayanan Pak. Nggak mau pakai dasi, tapi mati pakai dasi ya kan. Pakai jas. Pak pakai jas Pak. Nanti mungkin disuruh bawa kolektan. Enggak lah, apa ini ya kan. Nggak mau saya. Tapi kalau mati pakai jas ya kan. Sepatunya nggak pernah dipakai, pakai sepatunya. Padahal waktu sepatunya dibeli istrinya untuk apa? Supaya dia bisa pelayanan. Tapi kalau udah mati, dipakailah sepatu yang bagus. Ya kan? Kasih aja ke orang miskin, biar melayani atau kasih ke pendeta kan. Makanya kita paham dengan itu, nggak bisa. Ini harus kita nyampaikan kebenaran itu. Tentu juga boleh juga menyampaikan kebenaran seperti ini dengan kasar-kasar, enggak. Kita tunjukkan. Kalau dulu ya,
Dulu kalau penginjil zaman dulu nggak tahu Mas, yang baru zaman dulu. Bertobat kau, wah bertobat mati Mas. Kau, ya kan? Jangan ngomong gitu kau, ditampar kadang-kadang. Pulang kau, keluar. Ya kan? Janganlah seperti itu. Ya. Elegan dikit lah. Mungkin kita ngomongnya baik-baik. Jangan sampai mereka yang kita kasihilah dulu masuk. Saya katakan tadi, kehidupan yang dihancurkan itu, dunia ini, segala sesuatu yang akan dihancurkan, diubarkan. Kalau kita merasa, wah saya sudah selamat, jangan kita saja selamat, tetangga kita, saudara kita lah. Tapi Pak, gak usah tapi-tapian, doakan. Mari mulai hari ini siapa yang mungkin kita masukkan dalam bis kita doakan. Ada masanya nanti kita dipertemukan dengan mereka. Saudara kasih Tuhan, di sini banyak sekali orang-orang. Saya saksikan waktu Silone. Berapa kali saya ajak dia ibadah dulu. Lon, ayo ibadah Lon. Tahu ya, dengar nggak dia? Dia selalu bilang, bang banyak alasan. Banyak kali alasan. Tapi saya doakan dia, Lon Tuhan jamah Lon, saya mau dibertobat. Tiba-tiba dia waktu itu kena COVID. Setelah sembuh dia bilang gini, saya selalu perhatikan memang. Saya selalu perhatikan, gimana kabar dek? Saya nggak tahu apa karena perhatian saya itu apa. Baik bang, gitu. Suatu saat dia bilang, bang, aku mau dibaptis bang. Kaget saya. Hah? Kau main-main? Enggak bang, udah ketemuan lagi kita. Kami ketemu lah waktu itu gereja di bawah ngobrol. Benar kamu dibaptis? Kita masih di gereja hijau di bawah. Gereja hijau ya. Layar kita hijau. Itu Ando nggak sempat kenal lagi ya. Gereja hijau kita sama itu Juita. Itu ngobrol kami situ. Lama kami ngobrol. Dia bilang, iya bang udah baptis. Kenapa kau dibaptis? Ya gini. Dan akhirnya saudara kita baptis. Pas saya baptis tiba-tiba Elizabeth nongol. Dibaptis juga Elizabeth. Itu pun kembali lagi ke dunia lain dia. Sekarang udah kembali. Ternyata. Dia puji Tuhan kan. Sekarang udah mulai dia tertib. Lihat dia kemarin udah mulai lihat. Saya pikir memang untuk mengubah orang itu gampang. Dulu sampai juga gitu. Nah deh banyak kali alasannya. Lagi sakit perut lah, lagi inilah bang, lagi ini bang. Tapi sekarang dia udah mulai melayani itu. Kan? Itu Juita sekarang udah mulai singar sungguh-sungguh. Kita akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Jangan pernah takut untuk ngomong. Wah kalau lihat Sabet mas saya udah bilang tinggalkan aja Sabet nih, udah gak usah. Orang style tiba-tiba bang, maaf bang, macet di mana bet? Itu kan ini hari apa gitu. Hari Minggu macetnya di mana gitu. Tapi sekarang puji Tuhan dia sudah mulai terarah. Saudara kesempuan memang membawa orang ke dalam surga itu nggak gampang. Kalau kita langsung bilang udahlah Sabet cut, putus, buang, ya kan? Udah, saya nggak tahu sama siapa dia berteman nanti. Tapi karena saya sabar, gimana kau deh sabar. Wah jadi gembala gampang. Saya itu sering kali di PHP orang. Ada lagi. Sampai sekarang nggak datang. Tapi saya doakan. Tiba-tiba, kak sorry kak, lagi sakit perut. Lagi mobil dipakai teman. Lagi ada, bapakku lagi sakit. Ngantar mama, ngantar opung. Waduh banyak kali lah, tiap minggu kalau. Sampai sekarang saya diamkan dulu. Nanti saya tanya lagi. Kalau kabar deh. Hati sebenarnya, aduh Tuhan segini gembala aja Tuhan ya. Gak dapat apa-apa sebenarnya. Segininya kita. Tapi ini untuk jiwa-jiwa. Kita, kalau kita sudah diselamatkan, jangan sampai juga ada orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu masuk, meluncur ke dalam, dihukum dalam maut ini. Kita harus beritakan bahwa Kristus sudah bangkit untuk kita. Dan mereka juga harus percaya. Jangan kita hanya diam. Kan orang percaya nggak hanya bisa diam. Enggak. Kita harus keluar memberitakan bahwa ada keselamatan dalam Kristus. Ada kebangkitan orang mati. Ada pengharapan. Ada dunia yang baru yang Tuhan mau sediakan bagi orang-orang percaya yang mengasihi itu.
Harus kita ubah mulai sekarang. Jangan bilang, kalau ada orang meninggal gak tahu kita siapa, tenanglah dengan Bapa surga. Jangan buat surga itu murah. Surga itu mulia sih. Gak gampang-gampang. Orang yang saudara pernah baca gak? Orang yang tidak berpakaian pesta diusir, dilempar. Tidak sembarang. Jadi jangan bilang gampang-gampang. Kasih karunia Tuhan Yesus menyelamatkan. Percaya tapi hidupmu gak berubah. Maka ini tugas kita. Kalau kita sudah diselamatkan, mari. Saya mengatakan kita membawa jiwa supaya gereja kita ini penuh. Wah. Tapi kita menyatakan ini. Jangan sampai mereka juga masuk. Keluarga kita. Kalau mereka belum bisa diselamatkan, mari kita minimal kita doakan. Di doa pribadi kita. Tuhan, aku berdoa buat ini Tuhan. Aku berdoa buat ini Tuhan. Doakan. Siapa yang dalam hatimu, doakan. Suatu saat saya percaya, saudara. Seperti saya katakan tadi. Wah. Celone juga. Selalu ada alasan. Susah sekali. Gebang. Karena dia dibawa orang. Malah yang bawa dia hilang. Saya gak tahu malah. Tapi dia waktu itu baik. Datang. Dia doakan terus. Doakan. Tuhan, jamah dia. Kita juga kalau berdoa buat orang-orang yang mungkin kita anggap belum diselamatkan, Tuhan akan menjamah mereka. Mari belajar untuk itu. Kita jangan menjadi orang Kristen yang egois. Wah, gue diselamatkan. Aku udah diberkati. Aku punya ini. Enggak. Kristen enggak begitu. Jangan berfokus ke situ. Fokus kita adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kita bisa membawa orang-orang di luar sana untuk datang kepada Tuhan. Lewat hidup kita. Pada suatu saat kalau kita berdoa ada aja Tuhan, cara Tuhan untuk bisa kita menolong dia. Untuk kita bisa memberkati dia. Ada aja, pasti. Tuhan akan taruhkan kalau kita mau serius untuk menjangkau jiwa. Kalau kita serius untuk memberitakan jiwa. Ada aja nanti Tuhan taruhkan. Kita ketemu dengan orang, kita bisa bicara tentang Tuhan. Kita ketemu ini, bisa bicara dengan Tuhan. Tadi kalau saya di rumah lagi apa, saya WhatsAppin. Siapa yang mau dibawa ya? Saya WhatsAppin. Ada beberapa juga respon, cuma dibaca doang, delete, conteng 2. Saya tahu kan kita bawa kan dibaca atau enggak kan. Tapi enggak kita bawa baper. Aduh Tuhan, tapi kadang juga segininya si Tuhan menjadi anak Tuhan. Tapi enggak apa-apa. Suatu saat kita akan menuai itu. Amin. Jangan kita mau, kita melihat, kita hanya saja yang diselamatkan. Kita tahu kebangkitan Kristus itu membawa banyak jiwa untuk kemenangan. Tetapi kita tidak mau memberitakannya. Kita enggak mau menceritakannya. Itu kita egois orang. Kristen egois. Tapi itu mau kita sama-sama. Bersama-sama dengan dia. Sampaikan ini. Kalau kita sudah selamat, sampaikan ke orang lain. Sampaikan ke semua orang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari saatnya kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Bapa